Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman baik-baik saja bersama dengan keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dengan saya Bung Ropan dan saya akan berbicara soal Jairo Reda World karena banyak yang dalam sepekan terakhir terus menanyakan bagaimana perkembangan Jairo Reda World yang saat ini sedang bermain di Liga Pro Belgia bersama dengan Royal Antwerp setelah ia meninggalkan hiruk pikuk di IPL dengan klub Crystal Palace. Surat-surat sementara dia buat. Tetapi kabar terakhir Menpora belum menerima surat kelengkapan dari Jairo. Karena ada administrasi dokumen yang harus dilengkapi. Namun kabar juga terakhir mengatakan bahwa sudah hampir pasti katanya ya teman-teman ini Jairo bisa diproses. Tapi sampai saat ini itu belum ada kabar kejelasan tentang Jairo. Jadi agak menggantung teman-teman ya. Kita masih tetap terus menunggu, berharap bahwa surat-suratnya dokumen ini lengkap sehingga PSSI dengan cepat untuk memproses Jairo agar dia tersedia di saat kita akan menghadapi 2 laga krusial di bulan Maret 25 tanggal 20 dan 25. 20 lawan Australia di Sydney dan 25 lawan Bahrain di GBK. Kalau oleh Romani sudah selesai, sudah diambil sumpah resmi menjadi warga negara Indonesia dan dipastikan bermain dengan tim nasional kita di bawah pelatih Patrick Kluivert. Tinggal Jairo. Jadi sudah banyak tanya ini perkembangan bagaimana Bung. Saya belum bisa memastikan karena kabar terakhir juga saya terima dari PSSI bahwa dia masih dalam pengurusan sebenarnya. Karena ada paperwork yang harus dilengkapi. Itu kan yang juga dikatakan oleh Pak Menpora kan. Mas Dito sudah mengatakan bahwa harus menunggu suratnya ini. Nah saya coba konfirmasi lagi ya dengan Wakil Ketua Pak Zainuddin Amali. Pak Zainuddin Amali bilang ya kita menunggu aja. Tapi masih memang 50-50 teman-teman ya. Jadi kita tunggu. Karena harus ada pendaftaran ya. Mungkin 30 hari sebelum itu PSSI sudah harus bisa mendaftar pemain-pemain ini. Tapi kalau mengacu ke sebelum-sebelumnya kan ini kan geraknya cepat. 1 minggu pun Mes Hilgers dan Eliano Reyes langsung dikebut. Diambil sumpah. Tapi sekarang tinggal surat-suratnya. Oke, karena kabar yang beredar bahwa surat-suratnya katanya sudah lengkap. Tapi kalau sudah lengkap, mestinya dia harus datang. Ya, untuk datang ke Indonesia untuk tes kesehatan. Semoga kalau ini cepat ya mungkin dalam bulan Februari ini ya dia bisa ke Indonesia. Jika sudah lengkap ya teman-teman untuk tes kesehatan ya biasanya di rumah sakit ada kerjasama dengan PSSI rumah sakit di Cibubur, salah satu rumah sakit di Cibubur ya kalau nggak salah ya mitra keluarga itu harus ke sana karena semua pemain-pemain yang hendak dinaturalisasi atau pemain diaspora kita itu harus cek dulu sebelum ke kedutaan Belanda, ke BIN, dan itu harus dijalani juga termasuk oleh Jairo Reda World ya. Semoga ya itu masih menjadi. Tapi kalau sampai minggu depan masih menggantung, tidak ada juga harapan teman-teman. Saya pikir ini semakin dekat semakin sulit ya. Kalau sudah di atas tanggal 20 ya walaupun saya bilang ini kan bisa dikebut tapi ini prosesnya ini yang harus kita lihat. Nah, saya akan coba terus bisa mencari info-info tentang Jairo Reda World. Karena kalau ada Jairo sepertinya enak di lini tengah kita menghadapi Australia. Australia kuat di tengah. Jadi mereka juga agak sekarang ya was-was juga agak mendengar kalau Jairo muncul. Kita kuat di tengah. Kalau dengan 4-3-3 misalnya yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert, berarti ada Tom Haye di sana, ada Ivar Jenner dan Jairo. Kuat kita di tengah. Ini kombinasi yang sangat bagus. Nah, masalahnya di sini kalau Jairo belum sempat kita ambil nanti next pertandingan berikut misalnya. Waduh. Di tengah itu kita agak kesulitan. Berarti itu harapannya hanya ada di Tom Haye yang akan mendistribusi bola dengan gelandang yang lebih bertahan adalah Ivar Jenner. Kalau pakai 3 tanpa Jairo bisa aja Eliano yang masuk kan. Eliano, Tom dan Ivar. Nah 3 di depan itu bisa dimainkan karena di Australia itu Ragnar tidak ada ya. Ole pasti ada di depan, ada Marcelino dan bisa juga dengan Rafael Struijk. Itu kemungkinan yang bisa terjadi ya dengan pola demikian. Tapi kan semua berpulang kepada Patrick Kluivert yang akan menentukan sebagai pelatih kepala. Nah, paling enak memang kalau dengan Jairo kan. Wah, enak untuk cara bertahan dia bagus. Ya, untuk berdiri depan back kita dipimpin oleh Jai Itses untuk menghadapi
Australia dan Bahrain, termasuk Cina dan Jepang. Itulah yang paling banyak orang ingin tanya tentang gyro ini gimana. Jadi teman-teman bersabar ya, tunggu saja, bersabar. Nanti kita akan follow up terus tentang info dari gyro ini. Karena saya sendiri juga menginginkan pemain ini ada dalam tim. Kalau dia ada enak memang. Sudah lengkap, paket ini sudah lengkap, baru 2. Soal nanti ke depan itu ada siapa mendatang, ini 2 dulu. Oleh sudah tinggal 1 ini. Tinggal gyro. Karena konon kabarnya kan ada penambahan-penambahan lain. Saya tidak akan berbicara itu. Ya, harus pasti-pasti saja ini. Gyro juga kan belum bisa kita pastikan dengan tepat kecuali memang dia sudah datang ya, baru aman. Atau memang sudah ada pengumuman resmi bahwa dia sudah lengkap surat-suratnya dan ini bisa dilakukan terus proses dia. Itu menjadi harapan kita semua untuk seorang gyro. Karena Australia ya teman-teman itu punya gelandang-gelandang yang bagus. Jadi mereka akan mengalami kesulitan kalau gyro ada. Gyro sudah terbiasa bermain ketemu dengan gelandang-gelandang terbaik. Dulunya ketika dia di IPL kan, wah dia berhadapan dengan banyak pemain. Wah, gelandang-gelandang Liverpool, gelandang dari MU, dari Manchester City, dari Chelsea, dari Arsenal, itu dia sudah hadapi semua yang nama-nama terbaik. Tidak perlu saya sebutkan satu-satu karena terlalu banyak ini sini ya. Dan Australia punya pemain berpengalaman di tengah. Jackson Irvine yang bermain di St. Pauli ya di Bundesliga di Jerman sana. Lalu dia punya pengalaman yang mungkin sudah 70 caps lebih ya dia bermain bersama dengan The Socceroos. Dia menjadi orang paling bagus di tengah. Ini akan bertarung dengan gyro enak. Ya. Selain dia ada Aiden O'Neill ya yang bermain di Standard League di Pro League di Belgia. Itu bagus juga di tengah yang dimiliki oleh The Socceroos. Ya, juga ada Aiden Hrustic. Ini bermain di Salernitana di Serie B di Italia. Itu 3 gelandang ini kalau ditampilkan oleh pelatih Tony Popovic ini bagus semua. Nah enaknya kalau gyro ada Tom dan Ivar, ini ada pertarungan yang bagus teman-teman. Kita akan saksikan ini luar biasa ya. Kalau di Jakarta mereka mendominasi enak tuh. Jackson Irvine memimpin di tengah ya. Itu sangat bagus mereka bisa mendikte lini tengah kita. Kita kan lebih banyak ke dalam, bertahan lebih banyak. Walaupun akhirnya kita bisa mendapatkan hasil 0-0 itu. Tapi kita ditekan terus. Namun kalau ada gyro nantinya akan bermain di Australia, nah ini enak. Dia akan mengontrol di tengah. Kemudian bersama dengan Ivar dan Tomnya akan membagi bola. Bagus ya. Ya, kita akan nantikan saja teman-teman ya. Ini semoga kalau sudah lengkap dokumen dia minggu depan siapa tahu ya. Ini kita belum masih menebak-nebak dia bisa datang ya oke. Tapi kalau belum ya memang masih sulit. Walaupun memang dia pasti akan diupayakan karena Patrick Kluivert sendiri kan sudah menghubungi, sudah berbicara dengan dia dan dia sangat ingin untuk bermain dengan timnas kita. Makanya kita akan nantikan saja ya dalam minggu ini sampai minggu depan bagaimana perkembangan dia untuk itu. Kalau sudah lewat agak sulit teman, 50-50 yang akan terjadi karena pendaftaran itu sudah harus dilakukan untuk pertandingan kita melawan Australia di Sydney. Kalau dengan Bahrain nanti, dengan Australia dulu, ini yang penting. Oke, sampai di sini dengan saya berbicara soal gyro teman-teman. Ciao.